Saya jarang sekali menikmati baca surah Yasin karena jarang ikut Yasinan ya. Mungkin antum lebih hafal Yasin daripada aneh. Ketika pergi ziarah ke Uzbek, kampung Imam Bukhari, kampung Imam Ahlus Sunnah, Abu Mansur Al-Maturidi. Di situ pimpinan rombongan bilang, ayo baca Yasin yuk. Saya mikir, wah Yasinan nih. Tapi karena saya nggak mau debat, saya ikut aja ya. Karena ingat satu hadis, walaupun hadisnya dhaif menurut beberapa syekh, tapi disalihkan, dianggap baik oleh Imam Abu Daud. Iqra Yasin ala mautakum, bacakan Yasin untuk orang yang wafat. Maka saya ikut husnuzon dengan baca ayat, dengan baca hadis itu. Kita mulai baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Yasin. Itu bergetar Pak. Buru masih berdiri semua. Wah. Maka jika disebut bid'ah, teman-teman, mari coba kita bandingkan bid'ah menurut para sahabat, para ulama dengan bid'ah menurut para pendakwah hari ini. Itu jauh berbeda. Satu kali Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, yang saya juga punya kritik terhadap akidah beliau, tapi saya tidak membenci beliau. Saya mencintainya, seperti Syekh Yusuf An-Nabahani mengatakan aku mencintainya, namun aku mengkritiknya. Karena kritik itu boleh-boleh aja, yang nggak boleh mencaci. Antum kritik kita itu boleh, tapi mencaci itu tidak boleh. Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab judulnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Apa kata beliau? Al-bid'atu adalah bid'ah itu adalah kullu ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i. Bid'ah secara ilmu hukum Islam bukan yang Nabi tidak buat. Tapi bid'ah adalah yang tidak ada dalil syaraknya. Pertanyaannya, yang udah pernah ngaji di pesantren atau di sini ada ustaz ngaji usul fikih yang disebut dalil syariat ada berapa? Yang disepakati ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Yang diperdebatkan oleh imam-imam mazhab ada lebih dari 10. Ada namanya maslahat. Apalagi istihsan, uruf, qaulus sahabi. Banyak sekali. Syar'u man qablana. Terus semuanya masuk di situ. Jadi ketika orang-orang mengatakan, oh nggak ada di Quran, kita lihat di sunnah. Nggak ada di sunnah, kita lihat di ijma. Nggak ada di ijma, kita lihat di qiyas. Jika tidak ada di 4 ini, maka siap-siap terjadi ikhtilaf di antara ulama. Tolong bedakan, ikhtilaf ulama bukanlah bid'ah. Kalau ulama yang ikhtilaf, belum bid'ah. Tapi kalau tidak ada ulama yang beramalkan, baru bid'ah. Jadi kalau masih ada nih perdebatan, ini mengatakan boleh, ini mengatakan tidak boleh, maka dia tidak bid'ah. Ini paling gampang. Kalau antum belum sampai level ustadz, mampu baca kitab, udah gampangnya gimana? Jika masih ada ulama yang mengatakan ini baik, ini tidak baik, maka yang baik adalah sunnah. Berarti sunnah bukanlah sesuatu yang Nabi buat saja. Tapi sunnah itu setiap amal yang Nabi SAW buat ataupun tidak buat, tapi ada dalilnya. Nabi pernah ngaji hari Ahad pagi begini. Yang hari Ahad kajian itu agama apa? Tasyabuh nggak? Tasyabuh nggak? Enggak lah ya. Kenapa? Materinya beda walaupun sama-sama hari Ahad. Yang liburan hari Sabtu siapa? Yahudi. Antum liburan nggak hari Sabtu? Jauh-jauh amat nunggu 1 tahun ya. Akhir tahun, awal tahun untuk mengatakan tasyabuh. Kita tasyabuh kerja tiap iya, walaupun perkara dunia.
Ngajinya kan sekarang ada kajian Sabtu, kajian Minggu. Mana orang mau buat kajian Jumat? Paling yang bapak-bapak ini ada apa Pak? Khutbah Jumat. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, akhwat-akhwat jangan bangga dulu. Kami ngaji 3 kali setiap minggu, setiap pekan. Sebulan berarti 12 kali. Tunggu dulu, bapak-bapak dapat khutbah Jumat setiap Jumat. Benar nggak? Ya lebih canggih gitu ya, tapi dimulai dengan ngorok dulu ya. Innal hamdalillah. Ya. Bangunnya nanti pas antara 2 khutbah, Pak. Ya. Makanya kalah sama ibu-ibu di belakang ya. Taib. Ini level Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 Hijriah. Oleh karena itu, ini sebagai contoh. Suatu kali Imam Safadi meriwayatkan Syekh Ibnu Taimiyah, ya, Syekh para imam-imam ini mewiridkan baca Al-Fatihah ba'da subuh menjelang syuruk 40 kali. Nabi pernah buat nggak? Nggak ya? Serius? Nggak tahu atau emang nggak ada? Emang nggak ada kok. Lalu ditanya oleh seorang muridnya, wahai Tuan, kenapa Anda baca Fatihah 40 kali? Nggak dituduh, syubhat ente. Nggak ditanya, kok dikonfirmasi. Ini yang kita sebut dialog tadi. Apa jawaban beliau? Aku membaca Fatihah 40 kali untuk wirid supaya Allah fatah. Allah buka kepadaku pemahaman satu ayat yang malam tadi mentok. Jadi malam tadi beliau baca ayat selevel imam mentok, nggak paham-paham. Kalau antum mentoknya tiap malam. Satu ayat mentok terus dibaca Fatihah biar kebuka. Benar. Di ayat ke-40 kebuka. Saya jarang sekali menikmati baca surah Yasin karena jarang ikut yasinan ya. Mungkin antum lebih hafal Yasin daripada aneh. Ketika pergi ziarah ke Uzbek, kampung Imam Bukhari, kampung Imam Ahlus Sunnah, Abu Mansur Al-Maturidi. Di situ pimpinan rombongan bilang, ayo baca Yasin yuk. Saya mikir, wah Yasinan nih. Tapi karena saya nggak mau debat, saya ikut aja ya. Karena ingat satu hadis, walaupun hadisnya dhaif menurut beberapa syekh, tapi disalihkan, dianggap baik oleh Imam Abu Daud. Iqra Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin untuk orang yang wafat. Maka saya ikut husnuzon dengan baca ayat, dengan baca hadis itu. Kita mulai baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Yasin. Itu bergetar Pak. Masih berdiri semua. Wah, ini kok beda sekali baca Yasin yang di sono sama yang di Bandung ya. Yang di Bandung, yang di Ciputan, yang di Depok kok beda gitu rasanya. Yang di Jakarta kok beda. Saya ikutin terus, gituin terus. Ternyata selama ini saya ngerasa ustadz. Merasa diri ini sudah pinter, sudah alim. Waktu itu udah malam, kira-kira jam 8, saya merasa diri saya murid. Saya ikut aja deh gitu. Jadi mengalah sedikit, mau dipimpin oleh orang, ternyata Allah buka di situ. Baca satu huruf di surah Yasin itu, satu huruf itu saya tahu maknanya. Ada maknanya. Satu kalimat itu indah sampai akhir. Pengen lagi baca Quran di sana. Yang merindukan lagi baca Quran di sana. Saya nyesel kok saya baca Yasin doang. Kenapa nggak baca Al-Kahf, baca Al-Mulk, biar tambah banyak yang kebuka. Sekarang saya baca Yasin nggak ketemu rasa itu. Bergetar itu nggak ada Pak. Bergetarnya cuma sedikit. Kenapa itu? Ternyata sang imam itu suka dulu baca surah Yasin. Ayat favoritnya kira-kira begitu. Nah, bid'ah nggak? Ada dalilnya kok. Nah, ini ingat antum. Jika ada satu amalan berdasarkan hadis yang dhaif, dia tidak bid'ah. Loh kok gitu? Kan masih ada dalilnya. Itu yang disebut bid'ah apa? Satu amalan yang tidak ada dalilnya.
Yang tidak berlaku hadis dhaif itu untuk hal halal haram dan sifat Allah, akidah, surga neraka, hari kiamat. Itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Siapa yang ngomong gitu? Imam Salafus Saleh, Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ikut beliau. Disebut Sayyidus Salaf, penghulu ulama salaf. Apa kata beliau? Idza rawaina fil halali wal haram tashaddadna. Jika kami meriwayatkan hadis mengenai halal haram, kami ketat. Yang dipakai cuma sahih hasan. Wa idza rawaina fi ma siwa dzalik tasahalna. Ya. Jika kami meriwayatkan selain halal haram, maka kami melonggarkan. Maka Imam Ahmad terkenal sebagai imam yang membolehkan hadis dhaif. Banyak yang ngeles, enggak, hadis dhaif yang dimaksud hadis hasan. No, bukan. Kita bisa buktikan berapa banyak amalan Imam Ahmad bersumber dari hadis dhaif. Banyak sekali. Dan itu menjadi mazhab Hanbali. Oleh karena itu bermazhab adalah amalan salaf. Yang mengatakan bermazhab luar salaf itu telah mengingkari sejarah salafus saleh. Ya, saya mau tanya, Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun berapa? 241. Ya. Gurunya Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204. Salaf? Salaf ujungnya kan 300. Ini masih di bawah 300? Masih. Imam Malik tahun 179. Imam Abu Hanifah 150. Maka 4 imam ini adalah imam salafus saleh. Antum ikut salah satunya, maka antum salafi yang sahih. Jadi salafi itu mudah sebenarnya. Sangat mudah. Tapi saya nggak tahu kalau nama ini kemudian telah jadi brand banyak orang atau sedikit orang. Ya, maka saya meyakini saya ikut salaf karena imam saya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, bukan satu imam. Imam kita ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nah, ini contoh Tirmizi. Bahwa beramal dengan hadis dhaif itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Silakan buka Sunan Tirmizi. Sunan itu jamak dari sunnah. Nanti ketemu satu bab aqiqah, al-aqiqah bahasa Arabnya, aqiqah. Udah diterjemahannya sekarang ya. Hadis pertamanya mengenai azanil maulud, mengazankan bayi baru lahir. Mengazankan bayi baru lahir. Saya sudah cek, ternyata rawinya dhaif 2 orang. Lemah 2 orang. Jadi Imam Tirmizi ngambil dari seorang ulama, dari Nabi SAW, bahwa Nabi mengazankan cucunya. Dan di riwayatnya ada 2 rawi yang dhaif. Tapi Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, mengatakan hasanun sahih. Hadis ini hasan plus sahih. Antum ikut mana? Tiba-tiba muncul Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif. Hadis itu dhaif penelitian ilmu hadis standar. Tapi penelitian imam yang di atas standar, yaitu Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Ternyata standar sahih itu tidak hanya rawi, tapi ada satu lagi. Adakah ulama sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus soleh mengamalkannya? Jika ada, hadis yang dhaif itu langsung naik jadi sahih. Itu versi Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, imam salafus saleh. Antum ikut mana? Ikut Imam Tirmizi atau pendapat Syekh Albani? Itu boleh-boleh aja. Tapi kalau aneh ikut Imam Tirmizi, karena murid langsung Imam Bukhari. Jarak beliau dengan Nabi cuma 4 orang. Jarak beliau dengan Nabi cuma 4 orang. Bahkan ada 3 orang, tapi yang kuat itu 4 orang. Antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 disebut sulasiyat, yang 4 disebut rubaiyat. Hadisnya dhaif, tapi disebut sahih. Kenapa? Karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya.